itu tema pertama kewirausahaan. Pak, tolong dibukakan yang kewirausahaan. Di sini nanti tema kewirausahaan, ya. Nanti ada beberapa dimensi yang harus Bapak Ibu penuhi atau yang harus Bapak Ibu nilai dari aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh anak-anak didik kita. Dimensi profil pelajar Pancasila masih ingat Bapak Ibu? Masih. Apa saja dimensinya? Beriman dan bertakwa. Menunggu, tolong dibuka YouTube-nya Bapak. Profil pelajar Pancasila sebelahnya Bapak. Oke, kita nyanyikan sambil tunggu yang baru hadir biar tidak terlambat. Ya, salah satu. Oke, jadi sambil mengingat jangan sampai kita menilai anak didik kita, tapi kita tidak tahu apa saja dimensi-dimensi yang akan dilaksanakan dalam kegiatan P5 nanti. Oke. Ya, kita lihat di sini. Bisa nyanyi bersama sebelum semuanya hadir lengkap. Ya. Kreatif dan bernalar kritis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaikan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, jadi ada 6 dimensi. Kewirausahaan tema kita. Tapi 6 dimensi itu tidak harus diaplikasikan dalam satu proyek P5 Bapak Ibu. Yang kewirausahaan kita tolong Pak Wakapuri Hukum minta tolong ya. Ini dimensi yang harus kita nilai adalah hanya beberapa saja. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang pertama. And then mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Hanya 4 dimensi itu Bapak Ibu. Jadi itu nanti aktivitas-aktivitas anak kita dampingi untuk mengimplementasikan keempat dimensi itu. Ngerti nggih? Ini yang kelas 10 atau fase E. Jadi kewirausahaan. Lanjut next Pak. Yang kelas 11 proyek suara demokrasi. Sebelahnya ini hanya ada 2 dimensi yang kita aplikasikan Bapak Ibu. Dimensinya di bawahnya Pak. Oke. Nah, ini lebih bagus tampilannya karena ini produknya dari Bapak Wakapuri kita. Tepuk tangan. Nah, ini dimensinya hanya kebinekaan global dan bernalar kritis. Kemarin ngomong usulan-usulan itu sudah masuk di dalam bernalar kritis Bapak Ibu. Jadi nanti aktivitas anak yang kita nilai adalah 2 dimensi itu untuk suara demokrasi. Tahap pertama kita pemantapan. Nanti Bapak Ibu fasilitator. Kalau kita ngomong fasilitator berarti semua wali kelas, koordinator fasilitator dan fasilitator itu harus mendampingi anak. Untuk nanti habis duhur ya Pak, kita masuk ke kelas untuk pembagian kelompok. Bagaimana teknisnya nanti Bapak Wakapuri akan menjelaskan. Entah itu berdasarkan gaya belajar, monggo. Kalau memang tidak cocok hasil tes atau asesmen gaya belajar, nanti dengan kesepakatan per kelas silakan, gitu ya. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu tolong terima kasih atas kerjasamanya, sudah mengeprint modulnya, sudah membaca Google Site yang sudah kita sediakan, sehingga memperlancar kegiatan mulai besok hari Senin. Terkait penilaiannya, asesmen atau aktivitas-aktivitasnya nanti secara lengkap akan dijelaskan Bapak Wakapuri. Namun sebelumnya saya hanya ingin memberikan informasi juga terkait dengan sosialisasi kegiatan ini. Kalau bisa semua fasilitator atau pendamping itu memang kompak. Jadi nanti kalau memang dijadwal silahkan dijadwal. Jadi diusahakan kelas tetap didampingi. Walaupun tidak didampingi, anak sudah bisa mandiri melaksanakan aktivitas. Tidak usah bertiga mendampingi di kelas itu pun tidak. Tapi yang penting ada komunikasi dengan fasilitator itu.
Jadi mohon maaf, nanti diinformasikan apa namanya berurutan dari sebelum E01 untuk menuju ke lab fisika untuk melaksanakan foto rapor. Ngerti nggih?